Ini kan menutupi lagi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Hancur nama UGM. Sepanjang UGM mengeluarkan statement yang jauh dari kebenaran ilmiah, harus kita tolak. Walaupun itu alma mater saya yang saya cintai. Yang ketahuan sekali ya bermasalah adalah nama pembimbingnya itu, pembimbing skripsinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suemitro. Diakui oleh Pak Jokowi justru Pak Kasmujo pada saat konferensi. Pada saat ngomong itu iya, ya. Pak Kasmujo juga mengaku pembimbing skripsi. Itu pun akhirnya dikoreksi oleh pihak UGM. Saya ingatkan Pak Listio Sigit Prabowo, jangan lagi manipulasi barang bukti ini dilakukan seperti zaman Pak Tito Karnavian dan Krisnamurti. Mereka memanipulasi barang bukti digital dengan software gratisan bernama eWriTeSoft dan Freemake. Tetapi kalau itu dilakukan, tunggu nanti rakyat yang akan bereaksi. Itu murni kajian ilmiah, banyak jurnal, banyak technical report di situ. Ayo bekerjalah profesional, jangan bekerja di atas tekanan politik atau tekanan apapun. Gitu. Kembalikan polisi menjadi milik rakyat, Pak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pembeda Hidayatullah, Sobat Forum. Di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kita buat sekocak-kocaknya kali ini. Tiba-tiba mengenai sertifikat halal. Maksudnya ijazah halal. Sorry, bukan. Ijazah palsu. Ada breaking news. Mantan Presiden Jokowi melayangkan aksi hukum terhadap yang orang-orang yang katanya meributkan masalah ijazah palsu ini. Salah satunya inisialnya RS. Dan di depan saya sudah ada orangnya, itu Bung Rismon Sianipar, betul ya? Betul, atau RHS nih? RS katanya yang dilaporkan. RS, ya. Berarti ada 2 RS dong berarti. Iya, Pak Roy Suryo dan saya. Luar biasa, terima kasih udah hadir di sini. Terima kasih kembali. Waduh, lawannya nih nggak tanggung-tanggung nih, mantan Presiden RI. Iya. Dan ini mantan presidennya 10 tahun berkuasa lagi. Waduh, tapi ini kan proses sebelum beliau selesai ya? Kalau saya menganalisanya pada saat sudah selesai. Okay. Bukan intensional, bukan. Memang tugas saya untuk menganalisa apa yang ada di publik gitu. Jadi tidak ada direncanakan bahwa ini harus gini, harus kapan, begitu tidak ada, Bang. Kenapa tertarik untuk menganalisa ini? Ya memang karena mata jeli kita ya. Saya 30 tahun di bidang ini. Ya ketika Pak dekan ya, Dr. Sigit Sunarta melakukan konversi kan diperlihatkan fotokopi jasanya Pak Jokowi, terus diperlihatkan juga lembar pengesahan skripsinya. Nah, terus saya periksa itu frame demi frame, baru saya analisa pencocokan fontnya dan menggunakan string matching maupun deep learning, ya sudah confirm. Jadi kalau ini dibawa-bawa ke politik, saya kira kurang tepat ya. Jadi ini nggak ada unsur politik sama sekali. Nggak ada urusannya dengan politik. Terminologi asli dan palsu itu di wilayah akademik juga. Jadi di situ ada otentik dan fake. Di fake analisis itu adalah sebuah bidang di dalam forensik. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik. Lagi pula kan Pak Jokowi udah selesai ya. Maksudnya artinya kan ya artinya kalau mau menjatuhkan nggak ada ya intention politiknya kan. Karena kan kalau dia masih berkuasa, ada proses kayak gini, mungkin ada politiknya unsurnya ya. Iya. Tapi kalau ini benar-benar pure akademik ya. Iya. Motivasinya adalah supaya nanti ke depan tidak ada lagi presiden seperti ini, gitu loh. Presiden buruk bahwa terjadi maladministrasi. Jadi KPU bisa lebih bekerja keras untuk memeriksa dokumen-dokumen, bukan hanya di atas meja, tetapi pergi ke lapangan. Terus tanyakan ahli ini fake atau otentik, kan begitu, Bang. Kalau Mas Roy itu kan lulusan UGM, Dr. Tiva juga lulusan UGM. Kalau Mas Rismon ini, Bung Rismon ini lulusan UGM asli ya. Jadi yang sebenarnya UGM, maksudnya istilahnya alma mater UGM yang peduli ya. Iya. Tentang keberadaannya ataupun reputasi UGM di mata publik. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Jadi bukan ada angle untuk kemudian mendiskreditkan UGM juga, justru malah sebenarnya ingin melindungi UGM daripada persoalan-persoalan seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Iya, memang UGM yang mengeluarkan ijazah, tetapi UGM juga harus tunduk pada kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah itu yang lebih absolut
lebih berotoritas daripada statement dari pejabat negara ataupun pejabat perguruan tinggi gitu. Karena begini, Bang, kalau teknologi yang belum ada digunakan, belum lahir tetapi digunakan tahun 1985, itu kan kebenaran ilmiahnya absolut fake, absolut palsu. Makanya saya bilang Iya. fake maupun otentik itu terminologi ilmiah, bukan terminologi politik. Jangan dibawa-bawa Iya, ke iya, arah iya, situ. iya, iya. Karena ada studi, ya, studi tentang fake analysis itu advance itu, Iya, iya, bidang iya, advance iya, iya. dalam akademik gitu. Oh, luar biasa ya. Nah, ini kan tiba-tiba ada retaliasi atau Mhm. istilahnya serangan balik lah kalau dalam bahasa kerennya gitu ya. Nggak takut tuh Bung Rismond. Ini kan yang dihadapi nih mantan presiden nih, nggak main-main Mhm. gitu. Sepanjang yang kita berikan adalah, apa namanya, kajian-kajian ilmiah dan Mhm. itu masuk akal Mhm, di mhm, kalangan orang maupun, terutama ini mhm. mereka yang pernah menulis skripsi, Mhm. di tahun sebegitu Iya, ya, iya, tahun 1985. 1985, Mhm. mereka akan membuka lagi skripsinya. Oh iya, Mmm, lembar pengesahan skripsi saya mesin ketik, mmm. karena memang teknologi saat itu yang ada cuma itu. Iya, iya, Brothers itu ya. Brothers itu kan pakai tenaga uap. Nggak ada sister lagi, Heeh, Brothers iya ya. kan? Kok bisa di Iya, iya, UGM yang iya. kampus rakyat, itu Mmm. pakai teknologi sudah sangat tinggi, word processor Microsoft Mhm. Office Iya, iya. di Microsoft ya operating system-nya, dan Mmm. itu sejak 1992. Teknologinya juga sudah Iya, Windows tinggi. 3.1.1 Iya aja iya, 1990-an ya, ada heeh. algoritma Mmm. penyesuaian kata. Tapi 85 udah ada WordStar ya? WordStar 3 kalau nggak Iya, salah. udah ada WordStar, WordPerfect WordStar, sudah iya. ada, terus, KaiWriter, MacWri CiWriter lah tulisannya, CiWriter, KaiWriter bacanya, iya. 1986. Mmm. Itu sudah ada memang, tetapi dia Jarang lah, bukan, Bang, heeh. tetapi ketika font itu Oh, diperbesar atau dicetak, iya, fonnya. tepi-tepinya itu Microsoft Word, bergerigi, nah, bergerigi, Bang. Matrix, dot matrix Iya, ya. pakai dot matrix pula, teknologi saat itu pun sudah Mmm. langka 1985 pakai Bunyi yang printer. Iya, yang gitu gitu, ya. Bang. Jadi makanya saya bilang kalau ini digeret-geret ke politik salah. Mmm, Makanya tanyakan ahlinya, mhm, apakah otentik dan fake itu mmm. terminologi ilmiah atau enggak? Iya, 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 Ya, iya. palsu atau asli itu terminologi ilmiah dan Mmm, itu kajian begitu loh, iya, iya, iya. gitu, Bang. Sudah ada pendamping hukum? Sudah banyak yang mengajukan diri Eee, memang. jadi Kita maksudnya lihat nanti saja. nanti akan maju sebagai tim atau orang per orang atau bagaimana rencananya? Mudah-mudahan tim ya, karena kita Tim juga ya? datang ke UGM kemarin Sebagai sebagai tim tim, juga ya. ya. Jadi nanti ada satu, tim kuasa hukum yang Iya mewakili tim juga ya? iya, Oke. Udah ada strategi kira-kira untuk ya maksudnya bukan strategi lah, artinya, mhm. kira-kira nanti di dalam konteks, apa namanya, fakta hukumnya tuh, kan katanya dituntut pasal berapa? 110 ya? 160, belum. 160? Penghasutan kok Oh, yang terakhir. penghasutan malah ya? Iya Bukan iya. 110 ya? Mungkin Kalau ada yang 110 pencemaran nama baik kan? iya. Ini Kayaknya 160. dari Jadi, pencemaran nama oh, baik. ujaran kebencian itu ya? Iya. Ujaran kebencian, Penghasutan. penghasutan. Iya, Iya maksudnya larinya ke situ nanti. iya, heeh. Emang menghasut siapa ya? Kita menghasut dalam definisi Maksudnya positif kok. ya bukan, maksud saya itu menghasut siapa? Kan ini Iya kan bertarung di dalam ranah akademik, benar atau salah, terus kemudian juga ada basis iya. logika-logika saintifiknya, menghasut di mana ya? Saya nggak ngerti itu. Iya, mungkin menghasut karena mereka tidak suka kajian ilmiah tersebut gitu. Kalau mereka Mmm, suka dan tertantang harusnya iya, pihak dari Pak Joko Widodo harusnya ya memakai juga ahli yang mengatakan bahwa betul, kajian kami salah gitu loh. betul ya, Kan ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong. iya, iya, Nah, iya, baru kita pertentangkan di situ atau iya, kita iya, iya, adakan iya. perdebatan ilmiah secara live, bertemu face to face, itu yang membuat Mmm, masyarakat masyarakat kita lebih dewasa begitu, iya, Bang, iya, harusnya. iya, iya, Untuk mendapati kajian-kajian ilmiah di ruang-ruang publik. Jadi iya, bukan dikit-dikit karena tidak suka dengan kajian ilmiah tersebut, mhm, disebut penghasutan. Padahal mmm. kita nggak ada kerusakan apapun di UGM. Bahkan UGM membela kan sebetulnya, nggak terhasut juga. Tidak hasut juga. Bahkan membela kan sebenarnya Iya, ya. dan nggak ada gedung yang rusak, nggak ada Iya, iya, bunga yang dicabut dan lain-lain, semua tertib. Dan iya. saya lihat, mereka-mereka yang dari tim TPUA ya, Mmm, meskipun saya tidak berkoordinasi apapun mmm, dengan, tim TPUA, mhm, itu mhm. mereka orang-orang yang well educated, saya Iya, bilang. iya, iya, iya. Nah, eee, dari perspektifnya Bung Rismond sendiri di dalam konteks melihat UGM ini dengan cara mereka kemudian menyampaikan fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada,
itu mereka kira-kira sudah terpengaruh atau masih mempunyai objektivitas? Ini kita Mhm. silakan aja, ini opini aja ya. Opininya, indikasinya ya menutupi ya, Menutupi ya, menutupi. Karena menutupi. begini, harusnya kan ketika kita datang, ya mereka kan menyediakan ahli juga harusnya, Iya. mendampingi mereka, baru terjadi di sana perdebatan ilmiah. Karena ada teknik di sana, teknik Mhm. elektro. Ya oke, bagaimana kira-kira merekonstruksi lembar pengesahan skripsi yang Mmm. sedemikian cantiknya dengan teknologi Mhm. font yang sudah sedemikian tinggi Mmm. pada tahun 1985. Mmm. Saya juga pingin technical opinion dari mereka gitu, tetapi Mmm. itu tidak ada, Bang. Yang Iya. ada adalah mereka tidak menyediakan apapun dokumen di depan mereka, hanya sekedar buku Mmm. tulis Mmm. dan menantang jika mau membuka ini dokumen ya di pengadilan, kan cuma Iya, begitu. iya. Ada satu fakta yang dimunculin yaitu skripsinya diberikan, oleh, UGM kan, sebenarnya Mhm, dikasih lihat kan, mhm. dan Mas Roy sempet scan katanya dengan kamera Iya, yang Kak, profesional, iya. bagus dan lain-lain itu. Nah, pertanyaan saya, UGM punya barang ini tuh kalau misalnya mohon maaf nih ya, kalau misalnya ini palsu ataupun rekayasa yang tadi Mhm. disampaikan gitu, UGM akan kena dong nih? Jelas, makanya saya bilang Mmm. UGM harus jujur. Mmm. Karena you cannot cheat the evolution of technology. Iya, iya, iya. Kalian walaupun universitas yang terbaik sekalipun tidak akan pernah bisa membohongi evolusi teknologi. Itu ada catatan yang Mmm. sangat ketat. Mhm. Mereka perkembangan mereka itu tercatat dengan apa ya, dengan administrasi yang super ketat. Jadi nggak Mhm. mungkin saya bilang, makanya tidak bisa mereka menjawab, Bang, pada saat pertemuan itu. Mmm. Bagaimana mungkin lembar pengesahan skripsi seperti ini Mmm. diproduksi tahun 1985? Mmm. Coba Mhm, 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 mhm. technical opinion dari ahli dari UGM, nggak Iya, bisa iya, iya, gitu. iya. Terus ada juga fakta bahwa fakta pembohongan juga mereka menyajikan satu lagi skripsi dari atas nama temannya, Mmm. temannya Pak Jokowi Iya, katanya iya. atas nama Saminuddin Baroritowu, Iya. itulah yang kami tampilkan, ternyata bukan skripsi tapi tesis. Jadi mereka mengungkapkan fakta pembohongan lagi UGM itu, supaya Oh. sama dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, yang Oh. sudah teknologi fontnya sudah sangat tinggi. Yang tidak Mmm. sesuai pada zaman 1985, Iya, tetapi iya. kedapatan lagi, di situ tesis bukan skripsi, Mmm. ya, dan secara administratif Mmm. tidak pas, tidak lengkap, hanya ditandatangani dosen Mmm. pembimbing, pengujinya kosong, dekannya kosong. UGM itu bukan kampus abal-abal. Iyalah. Iya, Iya ketat secara iya, administratif, nggak harus boleh lulus kalau ini nggak lengkap tanda tangannya, jangan membodohi UGM, gitu loh. iya. Saya berasal dari sana. Minum dulu, Bang, ya? Silakan, Oh. santai aja. Harus terhormatlah Mhm, sebagai basis daripada pemikiran-pemikiran akademik, sumber daripada ilmu pengetahuan, mhm, kampus itu harus objektif mhm. dan harus transparan di dalam konteks penyampaian apapun juga, terutama dalam isu-isu yang berhubungan dengan masalah ijazah ini ya. Karena nggak main-main, kalau nggak nanti semua orang bisa ya nyuruh-nyuruh orang buat ijazah kan, susah juga kan Iya. kalau kayak gitu. Ijazah kan nggak pernah ada kalau tidak proses A sampai Z, proses akademik Betul, itu kan, Bang, iya, iya, di iya, apa, dan saya bener. tanyakan juga Mhm, ya catatan akademik KKN, kuliah kerja mhm, nyata, mmm. katanya masih dicari. Kan kacau, Mmm. menganggap bahwa Pak Joko Widodo sudah menyelesaikan studinya, tapi tidak ada catatan akademik KKN. Itu nggak Mmm. berarti tidak ada atau belum Mmm. ada. Mmm. Silakan dicari dan itu harus dihadirkan di persidangan. Iya, iya, iya. Nah, kalau, apa namanya, mohon maaf nih ya, saya sebagai orang yang cuman memantau dari luar gitu melihat, kan orang bilang, "Kenapa sih Pak Jokowi nggak langsung transparan aja ya? Mhm. Kalau misal memang bener ada, udah transparan aja gitu, kasih lihat. Kan sebetulnya udah selesai semuanya. Kenapa tiba-tiba jadi agak sulit gitu mengeluarkan bukti otentik?" Jadi kecurigaannya apa kira-kira Bung Desmond? Kecurigaannya ya karena memang ada yang ditutup-tutupi, Bang. Jadi kalau Oh, seorang alumnus Gajah Mada harusnya ya banggalah, bangga karena kan? itu pencapaian personal atau pencapaian akademik yang luar Iya, biasa, iya, lulus iya, iya. dari Fakultas Kehutanan UGM yang saat itu masuknya pun susah dan keluarnya lebih susah gitu loh. Iya. Jadi kalau seperti ini kan opini masyarakat tentu berkembang. Kenapa Mmm. takut? Berarti Iya, ada yang ditutupi gitu iya. loh. Harusnya ya serahkan aja ke ahli. Ya, Mhm. berbagai kalangan untuk diuji bukan hanya teknologi digitalnya, tetapi ya teknologi, kertasnya ya, usia Mmm. kertas, usia tinta, Mhm, mhm. pencocokan tanda tangan dan lainnya dan lainnya. Iya. Ya selesai masalah, begitu loh. Jadi Ilmuwan nggak boleh ada salah, polemik lah ya, iya, nggak ada ilmuwan boleh polemik. salah, tetapi jangan bohong, Mhm, gitu. mhm. Kalau saya jadi UGM nih minta maaf nih ya, saya punya lulusan
seorang presiden loh, Iya, 2 periode iya, loh. iya. Kira-kira kalau saya jadi UGM, saya buat mengabadikan itu ijazah dan kemudian saya pamerin. Kan Sama jarang-jarang seperti toh, betul nggak? ijazah Dr. Muhammad Hatta kan, Bung Nah, Hatta di Erasmus University Rotterdam kan, bayangkan Belanda. itu negara orang Iya, tuh, negara orang bangga dengan achievement daripada lulusan yang ada di negara lain. iya, makanya Nah, harusnya bahkan dibuat tugu, dibuat ruang perpustakaan atas nama betul. Joko Widodo, Iya, dipajang besar-besar ijazahnya, keren kan? histori akademiknya juga diceritakan. Ini Wah, malah ditutup, malah ketemu di pengadilan. Ini yang mmm. makin membuat kita something fishy di sini. Gitu loh, Bang. Oh, kan bisa memberikan inspirasi toh I kepada mahasiswa UGM yang lain ya. iya, Bang, Bahkan dari masyarakat Indonesia jadi iya, pengen masuk UGM iya, kan kalau kayak 300 gitu. ribuan alumni UGM hanya satu. Mhm. Alumni UGM yang jadi presiden 2 periode 10 tahun. Itu Iya. apa ditutupi? Harusnya dibanggakan dong. Belum Gitu. ada kan sebelumnya kan? Belum Ini ada, Bang. sejarah kan? Sejarah. Waduh, ini kalau jadi monumental banget sebetulnya ya. Tapi jadi polemik yang agak aneh juga gitu ya. Nah, oke. Sekarang sudah dilayangkan itunya, Laporannya. laporannya. Kira-kira proses untuk berhadapan di pengadilan kapan tuh ya, kalau prosesnya sekarang dimasukkan itu? Saya kurang tahu, Nggak Bang, tahu ya? tapi Mhm. masih bincang-bincang dengan para ahli hukum lah Mhm nanti mhm ya. mhm. Karena tadi itu mereka menggiring bahwa palsu itu terminologi politik, terminologi Oh palsu enggak, apa. tidaklah. Itu definisi Itu mereka. palsu itu adalah terminologi forensik. Iya, forensik. Itu ada Forensik. otentik dan fake. Ada dua begitu loh. Betul. Jadi mereka menggiring seolah-olah statement uji ilmiah palsu itu adalah penghasutan. Makanya saya Mmm, minta mhm, tanyakan dulu pada ahlinya. mhm, Palsu itu dan asli, otentik atau fake mhm. itu terminologi ilmiah enggak. Iya Maka iya iya. jangan ini ya tanpa dasar, tanya dulu kepada ahlinya mereka, gitu Bang. Iya iya. Kekuatan di dalam konteks nanti faktanya ya, basis-basis apa aja yang akan menjadi, bukti-bukti bahwa ini memang mengarah kepada sesuatu yang palsu? Apakah, di dalam konteks itu dari fotonya atau kemudian banyak kan orang yang Iya. nyocok-nyocokin fotonya tuh pakai AI segala dan lain-lain. Nah, itu temuannya juga memang agak mengagetkan. Nah, kalau Bung Rismon apa pendekatannya kira-kira? Ya karena memang tidak ada versi digital dari analog yang dimiliki langsung dari Pak Oh, Joko belum pernah ada yang Widodo ya lihat nih kan. ya? Jadi yang kita Nah, analisa adalah, yang eee, bersebar aja? yang ijazah katanya disebarkan oleh kader PSI, kan begitu, yang Mmm, dibilang asli, ya ya. kan, Bang. Nah itulah kita periksa, karena PSI itu satu-satunya sumber yang mengatakan itu mengklaim asli. Kita mmm, periksa ELA-nya, ya ya. kan, error level analisisnya, sebaran PSI ini kompresinya. partai Partai Solidaritas kalau Partai Solidaritas Indonesia ya, iya, supaya clear nih, iya, maksudnya iya, jangan sekarang PSI ada lain-lain nih. oh ada banyak ya, Bang, ya? Partai Sosialis Indonesia yang zaman dulu juga ada kan, Oh gitu, supaya iya, jangan iya, salah gitu. Jadi itu kader kadernya PSI kan yang Partai Solidaritas iya, Indonesia ya. di akun X-nya kan dikatakan bahwa Mmm, ini asli supaya kalian tenang oh, berlebaran atau bagaimana kan gitu kan. oh, Terus itu kita periksa, apapun yang disebarkan dan diklaim asli ya kita mmm, periksa lewat mmm, teknik dasar. Teknik mmm, dasarnya error level analisis untuk oh, ELA itu ya? iya ELA itu Heeh, untuk mendeteksi heeh, sebaran-sebaran kompresi iya ada nggak iya, turun naiknya gitu. Wah, heeh kalau sebarannya turun naik maka terdeteksi sudah diedit, kan begitu. Nah, heeh. menurut ELA ya memang Iya gitu, iya iya, as memang, sangat berpotensial itu hasil editan. Jadi iya ya iya, terus berikutnya kita analisa juga sebaran, intensitas kanal red, green, dan mmm, blue yang mmm, stempel itu menimpa jas hitam atau enggak, ternyata mmm, enggak. Jadi dari sumber yang diklaim oleh kader PSI itu mmm, katanya asli, tetapi dari analisis digital itu mengatakan mmm. palsu gitu karena Oke, kalau nanti, ini kan kita nggak tahu ya outcome-nya, nanti mudah-mudahan semua tercerahkan dan kebenaran yang akan muncul. Kalau katakanlah terbukti palsu, si kader-kader ini kena undang-undang ITE ya kira-kira ya? mmm Menyebarkan sesuatu yang palsu. apalagi yang disebarkan oleh kader PSI ini ternyata berbeda dengan Yang yang ada di dikeluarkan aslinya ya? kan gitu, Wah, Bang. itu udah hoax, udah Heeh. macam-macam, udah kena tuh ya? Iya, Bang. Tetapi kenapa Waduh. saya yakin itu palsu, Iya tadi iya. itu, karena kembali lagi ke lembar pengesahan skripsi. Orang kan nggak Mmm. mungkin bisa pegang ijazah tanpa ada Iya ujian iya iya skripsi, iya kan iya gitu, Bang. iya. Di lembar pengesahan skripsi nggak ada dewan penguji, Abang lihatlah dulu Iya iya. skripsi Abang, kan.
Kan ada tanda Saya tangan saya penguji. mohon maaf saya nggak skripsi karena saya lulusnya di luar jadi saya nggak Oh, berarti apa, Bang? Thesis namanya? enggak, saya apa namanya, tugas akhir aja namanya. Oh, final. Final report Oh, aja final report ya, Bang, ya? dari Mhm, tugas mhm. akhirnya gitu. Tapi kalau di Hmm, konteks di UGM terutama hmm, yang sangat ketat administrasinya, itu nggak mungkin kita itu, masuk iya. di apa namanya, dalam daftar wisuda yang akan Hmm, diwisuda, yaitu iya. ada tanda tangan dekan, daftar yudisium itu, Hmm, tanpa ini lengkap, catatan tanda tangan penguji, betul betul. pembimbing maupun dekan atau Hmm, ketua jurusan. Dari situ saja ya, cacat administrasi itu sudah salah sebenarnya, belum hmm. lagi teknologi tadi itu uji lainnya. Kalau tesis itu memang Di Indonesia saya di luar negeri juga, lulusnya itu di London juga di Imperial heeh. College. Itu juga ada apa namanya, berita acara. Karena kan Mhm. pengujinya bukan dari dalam aja. Iya kan? Profesor-profesor Heeh, dari luar iya juga dari datang. luar, Wah, iya, itu dihantamnya kita heeh, macam-macam tuh, nggak main-main gitu. iya. Walaupun yang nontonnya orang-orang cuman Imperial aja, tapi yang ngujinya tuh orang Ada luar. eksternal ya Bang ya, Waduh, external examiner itu, itu yang paling ngeri. Kalau yang ini udah pada udah kenal, pada nah yang di kenal Bang. dalam. Yang dari luar ini kan main hantem, wah kita harus bisa jawab semua. Ini kalau kemudian ini yang dari dalam aja nggak jelas. Nah, makanya Dia saya bilang sebenarnya masalah ini ada satu yang paling cepat adalah hmm, kejujuran UGM sendiri, iya gitu. iya iya. Kejujuran UGM bahwa katakanlah kalau memang ini misalnya drop out ya drop Mhm. out, tetapi Iya iya iya. Jangan menutupi lagi kebohongan itu, Mmm, sama seperti yang saya bilang, iya ya iya. lembar pengesahan skripsi yang katanya teman Joko Widodo, ternyata itu Mmm, tulisannya tesis, tesis mmm. untuk magister, Iya iya iya. terus teknologi yang sudah sangat modern, ini kan Iya. menutupi lagi dengan kebohongan yang lain, malah Mmm, hancur nama UGM, Bang, mhm. begini. Kita tidak Waduh. terima materi kita dipakai untuk urusan-urusan begini. Mhm mhm. Malah ada upaya politisasi di situ ya Iya, sebetulnya Bang, ya? gitu, Mhm. Bang. Jadi bukan dari teman-teman yang ingin membuktikan ke asli apa palsunya ini, yang politik, malah yang UGM-nya dipolitisasi dong kalau Iya, kayak gitu. iya. Karena sampai mereka berani pasang badan lah gitu istilahnya ya. UGM Makanya sendiri pun sebenarnya bisa membuat apa, task force mmm, misalnya semacam internal gitu, mmm, investigator dari ahli-ahli di UGM kan banyak mhm ribuan mhm gitu. mhm. Ya sudah biarkan mereka bekerja dulu secara internal dan umumkan ke publik, "Ini dari ahli kami," begitu loh. Nah, Tetapi itu tidak dilakukan, Bang. dan sebetulnya UGM itu kan nggak terdiri dari satu 2 orang. Mhm. Ada dewan-dewan, ya macam-macam dewan di dalamnya lah. Artinya kan kayak UI aja, guru-guru besarnya akhirnya kemudian melihat kasus Bahlil itu Iya, misalnya, iya, kemudian langsung memberikan opininya kan, langsung iya, akhirnya direvisi semua, mhm. dibuat apa namanya, istilahnya tuh, penyelamatan lah di dalam konteks reputasi gitu ya. Nah ini UGM belum tuh kelihatannya di situ, saya nggak ngerti juga tuh, Harusnya harusnya ada ya. secepatnya untuk menyelamatkan UGM. Nah, kita masuk agak sedikit detail nih, saya nggak tahu, Mhm. sempat baca nggak, apa namanya tuh, skripsi itu? Artinya, kan kalau kita logika berpikir tadi secara apa namanya, secara forensiknya misalnya asli atau palsu, tapi secara keilmuan, saya bukan orang kehutanan, jadi Iya, saya juga nggak tahu, mungkin iya, Bung Rismon juga bukan ya. iya. Nah, jadi nanti mungkin kita harus tanya nih ke orang-orang kehutanan, ini masuk akal nggak skripsinya? Jangan-jangan kalau kita runut, ceritanya justru malah aneh nih ya, penemuannya, temuan Jangan-jangan malah hanya sekedar laporan PKL ya kan, Bang? Bisa jadi nah, kan itu begitu. dia. Heeh. Nggak Teta sempet dilihat ya kemarin ya? Karena waktu saya kunjungan ke, Mmm, perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM mhm. itu cuma dikasih sekitar 5 menit untuk foto sampai prakata saja. Oh, Jadi nggak mendalam saya iya lihat. iya Tetapi iya. tadi itu, dari sisi nama pembimbing pun sudah bermasalah kan, Masih di, inget judulnya apa? Skripsinya? studi apa bla 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 gitu. Tapi yang paling dominan di situ Mmm, yang ketahuan sekali ya mmm. bermasalah adalah nama pembimbingnya itu, pembimbing skripsinya Profesor Doktor Insinyur Ahmad Suemitro. Nah, padahal harusnya Su ya, pakai U. Heeh, enggak, diakui oleh Pak Jokowi justru Pak Kasmujo pada saat Oh, konferensi pada di, saat ngomong itu ya, iya, Pak ya Kasmujo juga pembimbingnya. mengaku pembimbing skripsi. Itu pun akhirnya dikoreksi oleh pihak UGM pada saat Oh, pertemuan itu, bahwa Pak mhm, Kasmujo adalah pembimbing akademik. Kan mmm. jauh sekali antara pembimbing akademik dan pembimbing Padahal ada tanda skripsi. tangannya lagi ya? Iya. Tidak Iya. ada nama Pak Kasmujo baik di lembar Mhm. pengesahan skripsi maupun di prakata, di skripsi tersebut. Mmm. Pak Drama-drama Pak itu justru Kasmujo tapi hoaks. ada orangnya? Saya tidak paham, tapi kayaknya Mmm. ada menurut menurut pemberitaan. Iya iya. Iya.
Tetapi ya itu diakui oleh Wakil Rektor UGM ternyata Hmm. pembimbing akademik, nggak ada kaitannya dengan skripsi Ada tersebut. satu video yang menunjukkan Pak Jokowi menyampaikan bahwa Pak Kasmujo ini adalah pembimbingnya dan mengajak ke panggung kan, Iya, ke kalau nggak panggung. salah kan, Iya, menceritakan iya, betapa galaknya iya. nih Pak Dan Pak Kasmujo. Kasmujo juga mengiyakan. Iya kan? Ternyata tidak sesuai penuturan pihak UGM, pembimbing akademik. Tidak Hmm. ada korelasinya dengan skripsi. Oh, Kan semakin something fishy nih, Bang. iya. Ya, tentu nanti di dalam konteks apa tuh namanya pengadilan, orang-orang yang disebutkan namanya ini termasuk Prof itu udah nggak ada ya? Ya apa namanya? Sudah almarhum, Bang. Udah nggak ada ya? Sudah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suemitro Itu ya. sudah nggak ada ya? Heeh. Oh, berarti nggak bisa dipanggil sebagai Iya. saksi. Tapi siapa yang kira-kira bisa mewakili Prof Ahmad ini? Ya harusnya Pak Kasmujo harus dihadirkan di persidangan. Pak Kasmujo masih ada ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan masih ada. Soalnya kan sekarang banyak orang hilang nih, jadi entah hilang entah menghilang gitu ya. Ya kan kita nggak tahu kan bisa aja tiba-tiba menghilang, susah juga dicari. Kemarin juga hilang juga Profesor Ova Emilia kan, Rektor UGM berhalangan hadir. Padahal ini sangat jelas. Itu dianggap menghilang tuh ya? Menghilang dong, Bang. Sepenting ini, segenting ini permasalahan harusnya keluar dari orang yang paling punya otoritas tertinggi di UGM, harusnya kan mencerdaskan bangsa ini, kita buka seapanya, kami punya ahli, kalian punya ahli, kita undang ahli eksternal, selesai masalah di situ. Fake atau otentik selesai di situ. Karena kita adalah kaum universal, kaum universitas, harus terbuka terhadap kajian ilmiah gitu loh. Mantap sekali nih. Masih ada, mohon maaf nih, saya bukan mau ngomporin, mau memanasi, tapi saya mau tanya, masih ada confidence dengan para penegak hukum di tanah air ini? Dengan gantinya rejim masih ada, meskipun cukup pesimis, tapi dengan gantinya rejim adalah harapan sedikit kepada Pak Prabowo Subianto untuk menempatkan bahwa laboratorium forensik di Bareskrim harus bekerja profesional. Ya. Jadi jangan digiring ke penghasutan, padahal ini murni ilmiah. Makanya saya kembali lagi, kajian ilmiah itu terminologinya adalah fake atau otentik, palsu atau asli. Itu murni kajian ilmiah, banyak jurnal, banyak technical report di situ. Ayo bekerjalah profesional, jangan bekerja di atas tekanan politik atau tekanan apapun. Gitu. Kembalikan polisi menjadi milik rakyat, Pak Prabowo Subianto. Masih ada harapan. Insya Allah beliau nonton lah, insya Allah. Iya, Bang. Ya. Bung Rismon, kalau misalnya nanti terbukti, mohon maaf nih ya, palsu, apa aftermath-nya? Apa kira-kira yang terjadi? Saya itu di luar domain saya ya, Bang. Di luar domain ya? Dampak hukum tata negaranya segala macam itu saya nggak tahu apa-apa di bidang itu, terus terang. Saya nggak paham apapun, dampak hukumnya, dampak tata negaranya, tetapi apapun hasil ilmiah harus diterima semua pihak. Ya, kita uji bersama-sama, ayo. Baik Bareskrim, saya, Pak Roy Suryo, atau ahli-ahli lain dari universitas, ayo kita bertemu. Gitu aja. Apapun dampaknya nanti, dampak hukumnya, ya kami bukan di bidang hukum, gitu, Bang. Jadi Bung Rismon cukup puas dengan terbukti bahwa apa yang dituntut ini, gitu, yang dituntut kan keaslian atau kepalsuannya itu udah selesai. Gitu. Selesai sampai di situ tugas saya, Bang. Jadi tidak ada intention lebih jauh lagi. Nggak ada, Bang. Saya kembali lagi menulis dan selesai semua. Aktivitas apa sekarang? Saya menulis, Bang, menulis buku, menulis program. Buku tentang sekitar programming, IT, dan lainnya gitu ya, tentang bidang saya yang saya kuasai selama saya kuliah di UGM dan di Jepang. Gitu. Background-nya apa? Teknik elektro. Teknik S1, elektro. tahun 94, lulus 98. Wih, tahun 94? 94 masuknya, 98 lulusnya, Bang. Berarti di bawah saya. Abang tahu? Saya 90 masuk universitas. Saya masuk ITB dulu. Lulusnya. Tapi dapat beasiswa, saya tinggalin ITB-nya. DO. Anak DO nih. Nah, saya selesai di Bristol University tahun 95. 99 saya udah doktor. PhD. Tapi linear, Bang ya? Linear, langsung nyambung. PhD saya di Imperial College di London. Tapi anyway, bukan urusan ini. Tapi ya kita sebagai orang-orang akademisi kan paham lah ya di dalam hal melihat satu tatanan proses. Karena kan sebetulnya bukan ijazahnya, tapi proses belajarnya ini, betul kan? Iya. Karena kan keilmuan itu, ya kalau cuma mau dapat ijazah, membeli-beli aja lah sekarang lah, gitu kan banyak tuh. Iya. Ya mulai dari
ijazah yang bisa dijual belikan secara palsu, ataupun juga sebenarnya banyak universitas yang dalam tanda petik gitu ya, menawarkan, "Ya udahlah pakai joki aja lu lulus," gitu kan, Karena banyak sekarang kan kan. ada berita Bang, Hmm. berapa ratus itu perguruan Ah, tinggi swasta yang ah, ditutup karena jual beli ijazah. Berarti nah, kan artinya otoritas tertinggi di perguruan tinggi tersebut pun mhm tidak mhm. bisa kita jadikan acuan bahwa ijazah itu asli dan itu harus Mmm, kita pakai, iya iya, parameter itu kita pakai ke mhm, UGM. iya Nah, iya iya. sepanjang UGM mengeluarkan statement yang jauh dari kebenaran ilmiah, harus Mhm, kita tolak walaupun itu alma mater saya yang saya iya cintai. iya 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 iya, iya. Wah, luar biasa ini. Nah, sekarang nanti mau nulis buku tentang ini kalau udah selesai? Ya kasus Jessica Wongso sudah saya tulis kan, Sudah selesai artinya ya? iya, bahwa makanya saya ingatkan Pak Listio Sigit Prabowo, jangan Mmm, lagi manipulasi barang bukti ini dilakukan seperti zaman Pak, mmm, Tito Karnavian dan Krisnamurti. mhm, Mereka memanipulasi barang bukti digital dengan software gratisan mhm, bernama eWriteSoft dan Freemake. Jangan mhm, itu lagi, ya Laboratorium Forensik Mabes Polri harus kembali ke kebenaran ilmiah, hanya untuk kebenaran ilmiah. mmm. Tetapi kalau itu dilakukan, tunggu nanti rakyat yang akan bereaksi. Wih. Iya Bang, karena memang Betul betul. itu sudah saya buktikan di Mmm, metadatanya mereka menggunakan software itu dan itu dilarang dalam mmm. forensik digital. Gitu loh Bang, dan itu Oh. sudah saya suarakan terus dan Iya saya iya iya. laporkan, saya adukan ke apa ya, Dumas Presisi Polri. Wah, ini 6 menarik nih. kali 6 kali saya laporkan, saya adukan dan tidak diproses. Saya adukan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, dan Christopher Harimandrianto. Tahan dulu. Ini bisa jadi satu podcast nanti kita bahas sendiri. Kita Nah, janjian lagi. oke Bang. Nah, kita balik lagi ke masalah ijazah ini. Iya iya. Tadi poin saya adalah kalau misalnya katakanlah kasus ini sudah selesai, mau nulis buku tentang ini? Ya, memang saya Memang suka seperti itu tanpa mmm, tendensi politik dibilang ada apa, kebencian segala macam. mhm. Ilmuwan tuh buta, Iya iya iya. buta. Apa yang dihadapi di permasalahan di tangan, ya dampak apapun, ya Mhm, terserah kalian. mhm. Yang pasti ilmuwan akan menegakkan apa itu sesuai dengan yang dipegang selama dia belajar, Mhm. gitu Bang. Ya kembali lagi nanti ya saya menulis apapun yang saya tergerak Bang, tanpa Mmm, ada yang nyuruh saya menulis apapun, ya saya iya. tulis sesuai dengan apa yang saya minati, gitu Bang. Sekarang belum ada kisi-kisi gitu buat kerangka tulisannya untuk buku dan lain belum Sudah ada? ada Bang, Yang terutama ini ya? tentang ini. Kita akan buktikan dan kita akan susun Iya secara iya ilmiah iya iya. kajiannya. Widih, ya semoga mudah-mudahan semuanya bisa terbuka ya. Mhm. Saya sangat apresiasi sekali nih upaya-upaya seperti ini karena bagaimanapun juga di Indonesia ini yang benar harus jadi benar gitu ya. Jangan yang benar itu selalu dikalahkan oleh ketidakbenaran gitu. Itu yang apa namanya, jadi yang benar tuh tidak bisa disalahkan, Iya tapi Bang. bisa dikalahkan. Itu yang jadi persoalan. Baiklah Bung Rismon ini luar biasa nih. Enak sekali nih ngobrolnya dan Berarti kita nanti kita podcast lagi tentang oh yang iya tadi tuh? dong, ini Wah, menarik berani ini. Bang ya? Oh. Beranilah. Loh kan kita ini kan di dalam konteks apa namanya memberikan wawasan, pencerahan dan Mhm. keterbukaan informasi. Karena kan bagaimanapun juga rakyat ataupun masyarakat itu juga perlu tahu gitu apa yang istilahnya terjadi di tatanan basis para penyelenggara negara ini karena mereka kan membayar pajak. Bagaimanapun juga mereka harus tahu pajaknya dipakai untuk apa. Iya, Gara-gara betul Bang. seperti itu. Iya. Mungkin ada beberapa kata yang ingin disampaikan kepada audiensnya PhD 4K, Kembali silakan. kepada Pak Prabowo Subianto saja, Hmm, Pak, tempatkan polisi itu untuk rakyat, hmm, bukan untuk kepentingan pesanan atau lainnya. Sudahlah cukup 2 dekade 1 dekade kemarin cukuplah kegelapan, era kegelapan, harusnya Bapak menjadi harapan untuk era yang terang, untuk Indonesia terang, begitu. Tempatkan kajian ilmiah di atas perdebatan apa politik, hukum dan segala macam supaya Indonesia nanti bisa menjadi generasi yang terang. Karena hal-hal ilmiah akan membanjiri apa namanya informasi-informasi di publik gitu, Bang. wih, luar biasa, dahsyat ini. Siap-siap dipanggil ke istana nanti. Terima kasih udah hadir ya. Ya, Bung Bang. Rismon, mantap sekali ini, seru Makasih, Bang. banget. Nah, Sobat Forum itu tadi Bung Rismon Sianipar yang luar biasa sekali ini, apa namanya, sudah membahas dari berbagai macam angle dan tidak ada ketakutan sama sekali dalam konteks menghadapi masalah hukumnya, karena ini masalah benar atau salah, otentik atau palsu. Nah, tinggal nanti prosesnya akan membuktikan. Kita tentu akan selalu mengupdate di dalam isu ini karena ini isu yang sangat menarik dan layak untuk diketahui oleh publik. Saya Pembida Hidayatullah pada akhirnya undur diri dan kita akan bergabung lagi di episode berikutnya dari PhD 4K Podcast hanya di sini Kritis Kreatif
konsisten dan kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam. Oke, Bang. Lu bisa?